Kenapa generasi sahabat Nabi bisa mengubah dunia dalam 23 tahun, tapi miliaran Muslim hari ini tidak? To change the people, don't ask what and how, but why. Pertanyaan apa dan bagaimana selalu menghasilkan jawaban fake, sedangkan pertanyaan mengapa pasti menuntun kepada akidah. Mereka 70 orang, kita miliaran, dan jawabannya ada di cara mereka membaca Al-Quran. Sebelum Islam, mereka bukan siapa-siapa. Abu Bakar pedagang kain, Umar preman pasar, Bilal budak yang namanya tidak punya harga, Khadijah janda di masyarakat yang tidak memberi ruang bagi perempuan berpikir. Tidak ada privilege, tidak ada pendidikan terbaik, tidak ada jaringan kekuasaan. Tapi dalam 23 tahun, mereka mengubah sejarah. Lalu mengapa kita yang punya terjemahan Al-Quran dalam 50 bahasa, ribuan kitab tafsir, dan akses ke jutaan ceramah, tidak menghasilkan satupun perubahan yang sebanding? Ada yang berbeda, dan bukan soal zamannya. 23 tahun, lebih pendek dari masa kerja seorang PNS. Dalam waktu itu, sekelompok manusia yang tidak bisa membaca, tidak punya negara, tidak punya senjata, menghapus dua imperium terbesar di muka bumi, membebaskan jutaan budak, menanamkan konsep keadilan yang belum pernah ada sebelumnya. Hari ini, dengan 1,8 miliar orang, masjid di setiap sudut kota, dan ceramah agama 24 jam di genggaman tangan, kita tidak bisa melindungi satu kota pun. Pertanyaan ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk memaksamu berpikir tentang sesuatu yang kita semua hindari. Al-Quran turun kepada mereka 1 atau 2 ayat sekaligus. Ibnu Mas'ud berkata, kami tidak berpindah ke 10 ayat berikutnya sebelum benar-benar memahami dan mengamalkan 10 ayat sebelumnya. Mereka tidak membacanya untuk khatam, tidak untuk sertifikat hafalan, tidak sebagai background video motivasi. Mereka membacanya seperti menerima instruksi untuk mengubah dunia. Karena memang itulah yang Al-Quran katakan tentang dirinya sendiri. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Bukan setelah mati, sekarang, di dunia ini. Tanpa kita sadari, terjadi pergeseran yang sangat besar. Al-Quran, yang tadinya peta untuk mengubah dunia, berubah menjadi sumber pahala yang dikumpulkan. Khatam dapat syafaat, taruh di tempat tinggi agar rumah terlindungi, dan tiba-tiba Al-Quran bukan lagi tentang bagaimana kita harus hidup, melainkan tentang berapa banyak poin yang bisa kita kumpulkan. Kita berhasil mengubah firman Allah yang menggetarkan singgasana langit menjadi mesin reward point. Sementara korupsi merajalela di antara orang yang hafal Al-Quran, sementara ketidakadilan dibela oleh orang yang rajin sholat, sementara kita merasa sudah sangat beragama. Ada kata yang disebut 49 kali di dalam Al-Quran, bukan sholatlah, bukan bersabarlah. Afala ta'qiluna, apakah kalian tidak menggunakan akal? Para sahabat tidak sekedar tersentuh Al-Quran, mereka mengerti, dan ketika kamu benar-benar mengerti apa yang Allah katakan, mustahil untuk tidak bergerak. Umar menangis membaca ayat tentang penimbun harta, lalu pergi mewakafkan kebun kurmanya. Abu Bakar membaca ayat tentang memerdekakan budak, lalu pergi ke pasar membeli dan membebaskan Bilal. Mereka tidak berkata, ayat ini indah sekali. Mereka bertanya, ayat ini memintaku melakukan apa sekarang? Kita punya Al-Quran dalam 50 bahasa, tapi berapa banyak dari kita yang pernah duduk dan bertanya, apa yang ayat ini minta aku ubah dalam hidupku?